Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita. Tanpa pula senantiasa kita kirimkan salawat ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin sampaikan mengenai kelanjutan dari pembahasan untuk materi di sistem informasi manajemen. Kali ini di luar dari materi, saya ingin memperlihatkan bagaimana update mengenai sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, di era teknologi seperti sekarang ini, kita memerlukan komunikasi dalam suatu tubuh organisasi atau perusahaan agar semuanya bisa lebih fleksibel. Oleh karena itu, kita membutuhkan sistem, jaringan, atau networking untuk mengakomodir agar supaya komunikasi itu bisa terhubung satu sama lainnya walaupun tidak ketemu di kantor. Apalagi seperti sekarang ini kita harus belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, maka semuanya itu bisa dilakukan melalui jaringan internet ataupun networking untuk kolaborasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang adik-adik mahasiswa atau kalian lihat semuanya ini, di layar kalian ini ada yang namanya Trello. Ini merupakan satu website yang gratis yang bisa diakses untuk berkolaborasi antar individu satu dengan yang lainnya. Organisasi kecil hingga perusahaan besar bisa menggunakannya untuk komunikasi. Nah, bagaimana kita menggunakan Trello ini? Nah, untuk masuk ke Trello bisa kalian masuk ke Google, ya, masuk ke Google. Kemudian nanti silakan dituliskan Trello. Kemudian klik, ya. Nah, silakan masuk saja langsung ke Trello-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, bagi yang belum memiliki email di Gmail, sebaiknya buat email dulu supaya bisa mengakses Trello ini. Nah, setelah buat, untuk menggunakannya itu harus sign up dulu atau kita harus daftar dulu untuk menggunakan Trello ini. Karena saya sudah mempunyai email, maka saya akan langsung login. Tapi sebelumnya kalian harus daftar dulu untuk masuk ke dalam Trello ini. Nah, kita login. Nah, silakan dipilih untuk email Gmail yang sudah dibuat. Kita pilih login with Google. Nanti akan muncul, ya, kita pilih salah satu account yang akan digunakan, ya. Nah, ini belum ada sepertinya. Coba kita kembali, kita login menggunakan email Gmail. Kita pilih salah satu email. Nah, sepertinya ini email yang saya gunakan. Oh ya, nah ini tampilan awal ketika kita memasuki aplikasi Trello. Nah, untuk membuat suatu komunikasi, misalnya dalam organisasi kampus misalnya, ya, kita klik board dulu, ya. Board akan menampilkan apa yang akan kita lakukan di dalam Trello ini. Misalnya saya ingin buat satu board, ya, yang berkaitan dengan organisasi di kampus. Misalnya saya pilih dosen akuntansi, ya. Ini ada pilihan private, maksudnya only board member can see and edit this board. Jadi board ini atau jaringan yang akan kita buat ini di dalam Trello itu cuma bisa diakses oleh member yang memiliki akses ke dalam grup dosen akuntansi. Tapi di sini saya memilih tim karena kita akan membuat satu grup yang akan saling berkomunikasi satu sama lain, ya. Oke, dan saya pilih, ini ada beberapa template. Template itu sudah disediakan oleh
Trello sendiri. Namun di sini saya langsung memilih create board saja. Oke. Boardnya sudah jadi, grup dosen akuntansi ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Misalnya saya ingin membuat karena dosen tidak bisa ketemu satu sama lain, maka saya harus membuat relasi dengan teman-teman dosen yang lainnya agar bisa mengkomunikasikan apa yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Misalnya saya ingin mengkomunikasikan mengenai bahan ajar perkuliahan. Bahan ajar perkuliahan. Oke. At least. Nah, grup dosen akuntansi sudah punya satu akses untuk bahan ajar perkuliahan. Nah, di bahan ajar perkuliahan ini akan berisi informasi mengenai bahan ajar yang digunakan untuk materi-materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Misalnya saya ingin memasukkan materi terkait sistem informasi manajemen, ya. Oke. Oke. Saya buat di sini misalnya sistem informasi manajemen ya, SIM. Saya klik ini untuk memasukkan. Nah, untuk bahan ajar khusus untuk sistem informasi manajemen, saya ingin memasukkan bahan ajar dengan mengklik attachment. Oke, saya pilih komputer karena saya simpan di laptop. Kemudian saya masuk ke sistem informasi manajemen. Oke. Oke, saya masukkan satu materi. Nah, ini sementara diproses. Oke, ini sudah ada materinya, jadi grup member lainnya nanti akan bisa mengakses yang terkait dengan bahan ajar SIM yang isinya ada penerapan sistem informasi manajemen. Seperti itu. Untuk mengundang teman-teman atau satu organisasi ataupun perusahaan yang akan kita undang untuk mengakses grup yang sudah kita buat, kita cukup klik invite di sini ya. Invite to board dengan mengklik tanda invite di sini ya. Kemudian kita pilih invite with link ya, kita create link ya. Kemudian kita copy. Nah, ini saya copy. Nah, kita bisa mengirimkan linknya ya. Kita bisa mengirimkan linknya nanti. Nah, ini linknya, nanti grup member akan klik link ini. Misalnya kita kirimkan melalui WhatsApp, maka dia akan mengklik link tersebut. Namun member yang akan bergabung di sini itu harus memiliki user atau sudah harus sign up dulu sebelumnya dengan Trello, supaya pada saat di invite itu tidak perlu lagi mendaftar ulang. Jadi harus mendaftar dulu, akun Trello-nya sudah ada, kemudian klik link invite-nya, dan kemudian akan masuk otomatis ke dalam grup dosen akuntansi untuk mengakses informasi dari bahan ajar perkuliahan yang isinya penerapan sistem informasi manajemen. Nah, karena seperti ini, model untuk men-share file lebih mudah dan lebih cepat, ya, tidak memerlukan kuota yang cukup banyak untuk meng-sharekan
file, sehingga setiap saat kita bisa akses. Aplikasinya juga kita bisa download di Google Play atau Google Store, dan juga untuk aplikasinya juga bisa digunakan di iPhone maupun di Android, sehingga fleksibilitasnya kita bisa gunakan kapan saja. Nah, Trello itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan perusahaan besar lainnya dalam mengkomunikasikan hal-hal yang penting. Misalnya selain belajar perkuliahan, saya ingin membuat jadwal untuk meeting bulanan, ya kan? Misalnya meeting bulan, karena ini bulan Mei, saya buat saja untuk bulan Juni 2020. Saya buat card-nya. Yang pertama adalah Minggu 1 Juni 2020. Kemudian Minggu kedua Juni 2020. Minggu ketiga Juni 2020, dan seterusnya sampai minggu keempat. Nah, di dalam minggu pertama Juni saya bisa buat misalnya label, ya. Label itu untuk aktivitas yang akan dikerjakan pada meeting minggu pertama Juni, ya. Misalnya saya kasih warna hijau, ya. Oke, activity-nya saya mau buatkan misalnya meeting pada minggu pertama bulan Juni membahas RS atau belanja mata kuliah mahasiswa. Save. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian kalau kita mau tambahkan hal-hal yang penting, kita bisa buatkan checklist. Oke, checklistnya kita bisa pilih di sini, misalnya pembahasan mengenai misalnya ujian semester siswa. Oke, saya pilih add. Nah, ini sudah ada. Nah, di checklist ini kita bisa memberikan progres, ya, progres dengan cara misalnya pertama itu harus bahas dulu mengenai jumlah siswa, kemudian pembayaran sudah selesai, kemudian soal-soal ujian sudah siap. Nah, setiap selesai untuk pembahasan jumlah mahasiswa, apakah sudah fix jumlah mahasiswa yang akan ikut ujian, tim member akan mencentang sehingga progresnya menjadi 33%. Kemudian apabila pembayaran mahasiswa sudah selesai semuanya, bisa dicentang sehingga progresnya menjadi 67%. Dan apabila soal ujian sudah siap, maka progresnya sudah 100%, maka pembahasan untuk ujian semester mahasiswa itu sudah oke dan bisa dilaksanakan. Begitupun dengan pembahasan-pembahasan lainnya di dalam meeting minggu pertama bulan Juni 2020. Kita pun bisa menambahkan due date, ya. Due date maksudnya kapan pembahasan minggu pertama Juni ini harus selesai. Misalnya saya katakan di bulan Juni itu pembahasan sudah harus selesai di tanggal 4. Dan harus diingatkan, set reminder one day before. Jadi tanggal 3 itu sudah diingatkan bahwa ini meeting-meeting yang ada di minggu pertama bulan Juni sudah harus selesai. Oke. Nah, ini due date-nya sudah ada. Seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan add another list untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di dalam grup yang kita buat dalam Trello, aplikasi Trello ini. Di organisasi mungkin kita bisa menambahkan program kerja, ya. Misalnya kita buatkan proker atau program kerja bulan pertama di Januari. Oke, misalnya
Di bulan Januari harus ada bakti sosial, kemudian harus ada penggalangan dana. Oke, sudah ada 2 yang harus dikerjakan prokernya bulan Januari. Di bakti sosial apa yang mau dilakukan? Pertama, misalnya kita buat checklistnya, harus membahas meeting persiapan. Nah, di meeting persiapan apa yang harus disiapkan? Dalam bakti sosial apa yang harus disiapkan? Misalnya danaan, anggota, kemudian tim yang akan bekerja, daun acara. Nah, setiap selesai dibahas maka akan dicentang sehingga progresnya menjadi 100%. Seperti itu. Ini sudah ada tandanya. Kalau selesai dia akan tercentang dengan sendirinya kalau sudah 100%. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang dijalankan di dalam proker bulan Januari. Nah, seperti itulah kita membuat rencana kerja. Setiap ada pekerjaan yang akan kita lakukan. Begitupun dengan kalian ketika masih kuliah, kalian bisa menggunakan Trello ini untuk membuat list mengenai selama 1 semester kalian sudah punya program apa-apa saja yang mau kalian lakukan. Misalnya saya sudah harus persiapan untuk kalau yang sudah dekat-dekat skripsi atau sudah bisa mengajukan proposal, persiapan untuk proposal. Nah, di dalam persiapan proposal apa yang mau dilakukan? Misalnya saya buat checklist untuk persiapan proposal. Di persiapan proposal saya harus siapkan apa? Jurnal. Saya harus punya buku acuan. Kemudian alat tulis. Kemudian persiapan mengenai judul yang akan diajukan. Nah, ini harus dilakukan, disiapkan semuanya. Kalau progresnya sudah berjalan, dicentang dan akhirnya menjadi 100% seperti ini. Nah, begitulah pada pembahasan kali ini yang ingin saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen itu sangat luas, apalagi di era komunikasi yang semakin lengkap saat ini. Kita bisa menggunakan satu aplikasi misalnya Trello untuk mengkomunikasikan atau mempersiapkan pekerjaan yang akan kita lakukan, baik untuk diri sendiri ataupun mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, seperti itu yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk mencari informasi lainnya, masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk mengeksplor pengetahuan dan persiapan kalian ke depannya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.